Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kesempatan ini saya akan membagikan kesaksian atau pengalaman hidup. Oleh karena itu saya awali dengan doa. Bapa kami di surgawi, kami sangat bersyukur kepadamu buat waktu, kesempatan, anugerah yang kau berikan ini. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu akan menceritakan kesaksian, biarlah setiap apapun yang hamba-Mu akan menceritakan ini, biarlah menjadi berkat. Orang-orang akan mendengarkan kesaksian ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena Tuhan. Haleluya. Dan saya akan mau membagikan kesaksian atau pengalaman hidup. Oleh sebab itu saya awali dengan saya memulai dengan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Julimus Yigi Balom. Saya dari Papua dan lebih khusus di Kabupaten Wamena. Saya orang Lani, namun lahir besar di Labeba atau di Lembah Baliem. Dan saya juga bersyukur kedua orang tua saya saat ini mereka masih ada. Mereka adalah seorang hamba Tuhan dan mereka melayani di salah satu gereja, yaitu gereja Baptis, dan jauh dari kota Wamena, dan mereka melayani di sana. Dan saya juga bersyukur orang tua saya banyak dikaderkan. Ada beberapa hamba Tuhan di sana dan mereka sama-sama pelayanan. Itu salah satu luar biasa. Itu satu hal yang luar biasa sekali. Termasuk saya ini juga. Ya, jadi itu karena Tuhan begitu bekerja sangat luar biasa. Saya adalah 6 saudara. Jadi laki-laki 3 dan perempuan 3. Dan saya adalah anak sulung. Dan saya dari Wamena keluar tahun 2015. Dan dari Wamena ke Nabire, dan Nabire 2 tahun. Kemudian lanjut lagi ke Tangerang. Di Tangerang 2 tahun, puji Tuhan, dan baru selesai tahun 2019. Pas selesai dan kembali balik ke Wamena dan pergi ke Wamena di sana dan pengen lanjut sehingga kembali lagi ke Tangerang. Dan saat ini saya berada di Jakarta, dan itu semua karena Tuhan. Dan saat ini saya sedang lanjut S2 di kampus STT Baptis Kalvari di Jakarta. Ya, jadi kalau teman-teman mau pengen lanjut S2, bisa datang STT Baptis Kalvari Jakarta. Memang kampus ini memang luar biasa. Ya, jadi kalau teman-teman mau lanjut, ya silakan, welcome. Dan adik di belakang saya adalah cewek dan dia baru selesai kuliah jurusan keperawatan, dan saat ini dia melayani di
salah satu distrik Poga di Wamena, di distrik Poga, dan dia melayani di sana, melayani pasien. Dia bekerja dan melayani pasien di sana. Saya juga bersyukur seorang adik perempuan tapi hati untuk bertanggung jawab, dan saat ini dia menafkahi keluarga, dia bertanggung jawab setiap kebutuhan di sana. Sekalian dia menjaga kedua orang tua, dia merawat mereka, dan saya juga sangat bersyukur. Dan adik saya nomor 3 dan nomor 4 cewek perempuan, jadi sudah dipanggil Tuhan. Dan adik nomor 5 dia sekarang SMA kelas 2, dan adik yang bungsu SD kelas 3 atau 4, dan mereka ada di sana di Wamena. Dan saya bersyukur juga mereka di sana masih sehat-sehat saja. Ya, komunikasi kami selalu lancar, dan saya tanya kabar mereka, dan puji Tuhan mereka sehat saja. Kedua orang tua, bahkan adik-adik saya, mereka semua sehat. Perlindungan Tuhan itu luar biasa menyertai mereka, bahkan menyertai saya juga di sini. Ya, itu perkenalkan singkat. Dan saya juga bersyukur sekali. Waktu dulu saya tidak ada pikiran untuk sekolah hamba Tuhan, tetapi kenapa dan mengapa saya bisa masuk sekolah hamba Tuhan? Karena rencana manusia biasa gagal, tapi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Dulu orang tua disekolahkan saya sekolah bagian pemerintahan di Manado, tapi saya tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di sekolah teologi atau sekolah hamba Tuhan. Ya, itu luar biasa. Tuhan punya cara memang unik. Ya, apa yang manusia pikirkan gagal, tapi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan saya bersyukur. Dan memang saya dulu waktu saya mulai ikut Tuhan, saya dulu kedua orang tua saya hamba Tuhan, tapi hidup saya memang kacau, nakal, kepala batu, sering melawan orang tua begitu. Ya, tetapi itu semua Tuhan kembali disadarkan saya. Ya, jadi waktu saya sadarkan itu pas SMP kelas 2, pas mau mulai kelas 3, baru dari situ saya benar-benar ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan ini bernama Lukas Alopere, dan saya berjumpa anak-anak Tuhan juga banyak, Agus Alopere dan Jonas Alopere. Ada beberapa, ada kakak perempuan satu lagi, Nelly Alopere. Dan mereka ini yang saya bertemu dengan mereka ini, lalu mereka ajak saya di mana ada kegiatan rohani, mereka ajak saya ke sana, dan saya bertumbuh di sana. Dan mereka ajak saya doa puasa begitu, sehingga saya bisa bertumbuh. Kemudian saya masuk SMA di Wamena Kota. Setelah saya masuk SMA di Wamena Kota, juga ada teman yang ajak saya ke doa. Di sana biasa ada persekutuan doa. Jadi nama persekutuan doa ini Artibum. Jadi
teman saya yang ajak saya ke sana, dan saya berjumpa juga ada seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak rohani ini sangat luar biasa sekali, Tuhan pakai dia. Ya, jadi Bapak rohani ini saya kenalkan dia, dan ya, banyak hal yang saya belajar dari hamba Tuhan ini. Salah satu, saya masuk sekolah hamba Tuhan itu melalui hamba Tuhan ini, karena saya juga tertarik sekali apa yang dia khotbah, sampaikan firman Tuhan itu, saya tertarik begitu. Maka waktu itu juga pas waktu berjalan dan pas selesai ujian itu, saya ambil keputusan saya mau sekolah penginjilan begitu. Saya mau sekolah penginjilan gitu. Jadi langsung saya gas, atau langsung saya dari Wamena langsung ke Nabire. Dari awal saya sudah sampaikan, dan setelah di Nabire D3 di Nabire 2 tahun, lanjut S1 ke Tangerang 2 tahun lagi, baru puji Tuhan selesai tahun 2019. Habis itu kembali ke Wamena dan kembali lagi ke Jakarta, Tangerang Jakarta, dan lanjut S2. Sampai saat ini saya masih di Jakarta dan masih berada di STT Baptis Kalvari. Iya, jadi seperti begitu. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cara Tuhan itu unik sekali. Dan jadi kadangkala rencana manusia itu biasa gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan saya bersyukur saat ini saya bisa berada di STT Baptis Kalvari Jakarta, dan saya melihat di kampus ini memang luar biasa, pimpinan dan para dosen-dosen juga mereka berkualitas, dan saya bersyukur sekali ketika saya berada di kampus ini. Dan saya dulu waktu saya S1 itu memang pemikiran saya memang tertutup, jadi tertutup begitu. Tetapi saya ketika bergabung dengan di STT Baptis Kalvari, mulai membuka pemikiran saya, membuka wawasan saya untuk ke depan, dan banyak hal yang saya bisa pelajari di sini. Saya sangat bersyukur, walaupun saya banyak punya kekurangan dan keterbatasan, tetapi ya saya sedang lagi belajar begitu. Jadi teman-teman, kalau mau pengen lanjut S2 teologi, mau jadi hamba Tuhan, mari datang ke Kalvari, STT Baptis Kalvari. Di sini welcome. Ya, teman-teman berjumpa dengan dosen-dosen di sini sangat luar biasa sekali. Dosen-dosen di sini hebat-hebat. Dan ini apa yang saya rasakan dan saya sampaikan. Oleh sebab itu, mari bisa bergabung di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kesaksian saya demikian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.